Halo Sobat Ngeteng, welcome back again di channel Motekar yang akan menemani kalian saat kegabutan melanda. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berlatar belakang kehidupan dunia pasca perang nuklir yang dirilis pada tahun 2010 dengan judul The Book of Eli. Untuk terus mendapatkan informasi review film dari Motekar, tekan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki selalu berakhir luka-luka. Ikan hiu trading palas, yuk kita bahas. Tiga puluh tahun setelah perang nuklir, kondisi dunia hancur. Langkanya sumber air, krisis moneter sehingga mata uang tidak berlaku, hanya sistem tukar barang atau barter yang digunakan. Hilangnya sisi kemanusiaan karena kepercayaan pada sang pencipta memudar, yang akhirnya penjarahan, bahkan pembunuhan sudah biasa terjadi. Dalam memulihkan keadaan kehidupan di bumi, agar bisa kembali lagi normal dan layak huni, pria bernama Eli melakukan perjalanan spiritual ke arah barat pantai Amerika untuk misi pengantaran salinan buku kitab suci ini yang diyakini bisa merubah perilaku serta moral manusia. Dalam perjalanannya, Eli menemukan banyak sekali manusia yang mati. Entah itu karena pembunuhan, bahkan sampai bunuh diri karena frustasi. Kerap kali dia juga mendapatkan ancaman seperti pembegalan. Saat mencoba melewati jalanan, ada seorang wanita yang meminta bantuan. Namun Eli tahu bahwa ada sekelompok orang bersembunyi di balik reruntuhan yang akan melakukan aksi perampokan. Ketika seseorang mendekati, Eli langsung saja memotong tangan orang tersebut hingga putus. Sontak saja mereka menyerang Eli, namun mereka berhasil dikalahkan. Saat melanjutkan perjalanan, dia melihat penjarahan terjadi karena ulah geng motor yang akhirnya memakan korban jiwa. Karena misinya ini sangat sakral, sehingga mengharuskan Eli tidak ikut campur, dengan alasan keselamatan dirinya. Ketika tiba di kota, Eli pergi ke salah satu toko elektronik untuk mengisi ulang baterai musik portable miliknya, dan mendengar suara gemuruh yang ternyata geng motor tadi dan masuk ke salah satu bar. Geng ini suruhan dari Carnegie. Dia sendiri merupakan penguasa kota tersebut. Carnegie memiliki tujuan dalam pencarian buku, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penjarahan kepada setiap orang asing yang dilihat. Eli pergi ke bar tersebut dengan maksud untuk membeli air mineral. Ketika dia sedang memesan, salah satu orang dari geng tersebut mendekatinya. Karena ada percakapan yang menyinggung, perkelahian terjadi. Namun Eli mampu menaklukkan mereka semua. Melihat aksi Eli, Carnegie meminta Eli untuk bergabung dengan kelompoknya dalam pencarian buku sakral yang dapat merubah pemikiran manusia dengan cara mencuri dari orang-orang yang terlihat asing. Dia juga sudah lama melakukan pencarian buku ini, namun sampai saat ini semua anak buahnya tidak ada yang bisa membaca dan mengerti buku apa yang dimaksud oleh Carnegie. Carnegie percaya bahwa Eli merupakan seseorang terpelajar yang bisa membaca dan dia memaksa untuk menginap di tempatnya. Claudia merupakan istri Carnegie yang memiliki cacat permanen pada matanya sehingga tidak bisa melihat. Dia diperintahkan untuk mengantarkan makanan kepada Eli dan meyakinkan dia untuk tetap tinggal. Mendengar Eli tetap akan pergi esok hari, Carnegie berencana untuk mengirimkan Solara yang merupakan anak dari Claudia ke kamar Eli dalam maksud merayu agar tetap tinggal. Saat Solara masuk ke kamar, Eli menyambutnya dengan baik. Solara menjelaskan bahwa dia dipaksa untuk merayu agar Eli memberikan informasi untuk Carnegie. Eli juga membagi makanan kepada Solara. Namun sebelum makan, dia meminta Solara untuk mengulurkan tangannya dan menyuruhnya diam sebelum kalimat-kalimat yang terucap selesai. Di pagi hari, Carnegie mendengar Solara mengucapkan beberapa kata kepada ibunya sebelum mereka makan. Dia memaksa Solara untuk mengatakan yang sejujurnya, bahwa apa saja yang dia lihat dan didengar ketika berbicara dengan Eli. Karena melihat ibunya disakiti, Solara mengatakan bahwa dia melihat buku dengan sampul silang. Akhirnya, Carnegie mengetahui jika Eli membawa buku yang dicarinya selama ini, sebuah salinan kitab suci. Saat bergegas ke kamar Eli,
Dia mendobrak pintu, namun kamar yang ditempatinya sudah kosong. Firasat Eli kuat yang membuatnya mencoba pergi dari kota tersebut. Carnegie bersama kelompoknya berusaha mencegah Eli pergi dan memaksa untuk menyerahkan buku yang dia punya. Carnegie juga menjelaskan bahwa kekuatan yang ada pada buku itu bisa merubah kota kecil ini menjadi berkembang. Pola pikir dan perilaku manusia akan berubah baik dan meyakinkan kalimat yang tertulis pada buku itu harus disebarluaskan. Eli tahu semua maksud Carnegie ini hanya untuk keperluan bisnis. Dia menolak menyerahkan bukunya karena dia akan mencari tempat yang pantas di mana buku tersebut dibutuhkan. Perkataan Eli membuat Carnegie merasa terhina. Dia pun mengancam akan membunuh Eli dan mengambil bukunya. Ketika seorang anak buahnya mencoba menembak, tidak ada satupun peluru yang tepat mengenai diri Eli. Pertempuran berdarah pun tidak terhindarkan. Ketika Eli balik menyerang, kaki Carnegie terkena tembakan yang membuat pertempuran itu berakhir. Dalam perjalanan, Solara menguntit dari belakang. Eli menegaskan bahwa perjalanannya sangat berbahaya. Namun, karena ada sedikit perbincangan tentang letak sumber air, Eli mengizinkan Solara untuk menuntun ke tempat tersebut. Solara membawa Eli ke sebuah tempat yang aman dan berharap bisa menemani dalam perjalanannya tersebut. Namun, Eli menjebak Solara dan meneruskan perjalanannya seorang diri. Solara berhasil keluar dari ruangan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya Eli pernah dijebak dalam aksi pembegalan. Solara disergap oleh dua bandit yang mencoba memperkosa, tapi Eli muncul menolongnya dan membunuh mereka menggunakan panah. Pada akhirnya, Eli mengizinkan Solara untuk mengikuti dirinya dan melanjutkan perjalanan ke pantai barat. Carnegie dan kelompoknya mengejar Eli menggunakan mobil. Ada orang tambahan yang turut serta pengejarannya. Bermalam di bawah reruntuhan bangunan, Eli bercerita kepada Solara. Dia membawa buku ini karena buku ini merupakan salinan terakhir dari Alkitab. Semua salinan yang lainnya sengaja dihancurkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Sebagian orang juga mengatakan bahwa inilah alasan dimulainya perang. Di dalamnya, banyak sekali kalimat-kalimat spiritual yang dapat mengubah keyakinan dan perilaku kehidupan manusia ke arah yang baik. Karena penasaran, Solara ingin tahu kalimat apa saja yang tertulis. Lalu, Eli pun membacakannya. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures, leads me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Dengan polos, Solara bertanya apakah buku tersebut merupakan hasil ciptaan dia. Eli menjelaskan bahwa buku ini bukan ciptaannya. Buku ini sudah berada sangat lama sebelum dia ada. Selama 30 tahun, setiap harinya dia selalu membaca buku yang diyakini Alkitab ini. Pada akhirnya, ada suara misterius yang selalu berbicara di kepala sehingga mengharuskan buku tersebut disimpan pada tempat yang pantas. Suara ini juga dipercaya dapat membimbing dan melindungi Eli dalam melakukan perjalanan menuju wilayah barat di mana buku ini harus ditempatkan. Ketika pagi datang, mereka terbangunkan oleh suara gemuruh rombongan mobil dari kejauhan yang membuat mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka menemukan rumah kecil dengan papan bertuliskan larangan untuk masuk. Mereka memaksa masuk ke rumah yang akhirnya terjebak oleh perangkap. Dan keluarlah penghuni rumah tersebut, 2 orang lansia. Namun, mereka disambut hangat dengan menyuguhinya teh. George dan Martha, sepasang suami istri yang merupakan kanibal pemakan daging manusia, lalu mayatnya dikubur di belakang rumahnya. Saat mencoba kabur dari rumah, Carnegie tiba dengan kelompoknya, lalu terjadilah peperangan. George dan Martha hilang nyawa karena tertembak oleh senjata mesin yang diarahkan dari luar. Yang akhirnya, Eli dan Solara tertangkap. Dengan menyandra Solara, Carnegie menanyakan keberadaan buku itu, lalu Eli pun memberikannya. Karena dendam pribadinya, Carnegie menembak Eli sehingga dia tergeletak lemas dan ditinggalkannya sendirian. Solara yang dibawa pulang oleh kelompok Carnegie memberontak dan terjadilah kekacauan. Mobil yang ditumpanginya terbalik. Mencoba perlawanan, Solara melemparkan bom dan mobil yang ditumpangi anak buah Carnegie terkena ledakannya. Solara selamat akan kejadian itu. Dengan menggunakan mobil, dia pun pergi kembali ke tempat di mana Eli tertembak.
Saat sampai di tempat, Eli sudah tidak berada di sana. Segera saja Solara mencarinya. Ketika di perjalanan, dia menemukan Eli yang memaksa berjalan dengan luka di perutnya. Lalu diajaklah menaiki mobil dan pergi menuju arah ke pantai barat. Perjalanan sempat terhenti dikarenakan jembatan penghubung hancur. Pada akhirnya, harus menggunakan perahu kecil untuk sampai ke tempat yang dituju. Carnegie telah sampai di bar yang merupakan rumahnya, memanggil ahli untuk membobol Alkitab yang tersegel. Namun ketika terbuka, Carnegie kecewa. Buku suci ini tertulis menggunakan Braille, yaitu sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh penyandang tunanetra. Claudia datang menanyakan di mana anaknya. Carnegie pun menjawab dengan lembut bahwa Solara memilih untuk pergi dan menetap bersama Eli. Carnegie menginginkan Claudia membaca bukunya. Meskipun dia tahu artinya, Claudia menolak. Dia memberitahu bahwa akibat dari perlakuan Carnegie yang terlalu begitu banyak mengorbankan manusia, semua orang yang dulunya takut akan nama Carnegie, sekarang mereka balik menyerang dan merusuh di bar dan tidak ada yang menghentikan sekalipun anak buahnya. Mungkin ini akhir riwayat dari Carnegie. Ketika perjalanannya hampir sampai, ada orang yang menodongkan senjata ke arah Eli dan Solara. Semuanya teratasi ketika Eli menyebutkan dia membawa Alkitab. Mereka diizinkan masuk dan bertemu dengan seorang pria tua, lalu terjadilah percakapan tentang buku yang dibawa oleh Eli. Pria tersebut merupakan kolektor. Dia juga memiliki rencana untuk membangkitkan kembali keimanan manusia pada kepercayaan yang dianut sebelum peperangan. Eli sendiri meyakinkan bahwa buku itu telah rusak, tapi dia punya salinan di otaknya. Dia juga meminta untuk menyiapkan kertas yang banyak karena salinan ini perlu ditulis ulang. Dan menyarankan agar semua perkataannya ditulis persis, seperti yang dikatakan agar tidak merubah makna. Beberapa bulan berlalu, misi Eli selesai. Semua salinan Alkitab telah tercetak ulang dan siap diedarkan. Dear Lord, thank you for giving me the strength and the conviction to complete the task you entrusted to me. Thank you for guiding me straight and true through the many obstacles in my path, and for keeping me resolute when all around seemed lost. Thank you for your protection and for your many signs along the way. Thank you for any good that I may have done, and I'm so sorry about the bad. Thank you for the friend I made. Please watch over her as you've watched over me. Thank you for finally allowing me to rest. I'm so very tired, but I go now to my rest at peace, knowing that I have done right with my time on this earth. I fought the good fight. I finished the race. I kept the faith.